Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa setia RCTV di rumah. Bangga dan bahagia sekali saya Rida Fairuz bisa kembali menemani Anda di sepanjang Ramadan 1441 Hijriah. Tentunya lewat satu program pilihan Ramadan RCTV, apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Ya, program ini spesial persembahan dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan nanti di segmen 3 dan 4 kita akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon pemirsa. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu anjuran memakan makanan yang halal dan bergizi, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. Dan seperti biasanya pemirsa, di studio saya ditemani oleh guru saya dan juga guru kita semuanya ya. Beliau adalah Direktur RTQ At-Taqwa Kota Cirebon. Beliau juga dosen Fakultas Ekonomi di Unswagati. Pastinya sudah tidak asing lagi pemirsa. Langsung saja kita sapa Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terlihat beda nih penampilannya nih, pakai jas. Ini Habis ada acara Mbak, habis ada iya. acara. Apa ini agenda apa Bi? Macam-macam yang Banyak, memang ya? mengharuskan harus berpakaian seperti ini Mbak. Masya Allah, tambah gagah ya. Baik, terima kasih Abi sudah hadir di studio. Dan sudah hadir pula dua dewan juri yang akan menilai seluruh peserta pada kesempatan kali ini. Sudah ada di ujung sana Umi Hajah Nur Khairiyah STHI MSI. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah baik. Umi pengen ada yang ditanyakan dulu nih Mi. Kembali saya tanyakan untuk penilaian pada lomba baca Quran ini apa sih Mi yang lebih ditekankan? Untuk penilaian di pada periode hari ini itu di bidang tajwid yang diutamakan. Karena pembacaan Al-Quran tidak lepas dari aturan untuk membaca dengan tajwidnya. Tajwid ya Mi ya. Jadi Ya, lagu dan juga suara itu nomor kedua ketiga lah ya Mi ya. Betul. Baik, Umi terima kasih sudah hadir di studio. Ya. Berikutnya saya akan sapa sudah hadir juga di sini Abi Haji Yono Firmansyah LC. Assalamualaikum Abi Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini Bi? Alhamdulillah baik, sehat. Semangat untuk menilai seluruh peserta ya Bi. Semangat, masyaallah. Baik, Bi ada yang ingin disampaikan untuk peserta yang akan mengikuti lomba telepon nanti? Apa yang disampaikan oleh Ibu Nur ya untuk penilaian hari ini adalah kita tekankan di tajwidnya meliputi hukum nun sukun, mim sukun, mad, makharijul huruf, itu tajwid yang lebih ditekankan. Baik, Ya. lagu dan juga suara Ya, nomor yang benar. kesekian lah Bi ya. Yang Ya. penting tajwidnya ya Bi ya. Iya benar. Baik, terima kasih Abi sudah hadir di sini menemani kita semua. Dan berkaitan dengan tema hari ini, anjuran makan makanan yang halal dan bergizi dengan rujukan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga ayat 169 yang otomatis nantinya akan menjadi materi pada lomba baca Quran pada episode kali ini pemirsa. Silahkan dipersiapkan Al-Qurannya, berlatih terlebih dahulu untuk tajwidnya, wakaf dan ibtidanya, dan nanti kita akan buka lomba baca Qurannya. Baik Bi, untuk temanya silahkan Bi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilmi. Allahumma zidna ilman nafi'a wa barik fi hayatina ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat serta terus semangat untuk menjalani hari-hari ini yang penuh dengan ibadah. Pemirsa yang berbahagia, saya persilahkan untuk membuka terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Kita akan membahas dari sisi makna lafadznya, kemudian kandungan dan lain sebagainya. Untuk itu, seperti biasa, host kita akan membacakan dua ayat tersebut. Silahkan kepada Mbak Rida untuk memperdengarkan bacaannya. Baik, terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas bacaan yang barusan host kita yang membacanya. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana yang telah disinggung di awal tadi bahwa ini berkenaan dengan ketentuan dari syariat Islam bahwa manusia pada umumnya dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib tentunya yang bergizi. Baik, sebelum kita ke pemaknaan alangkah baiknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sisi bacaan dan lafadznya tentunya. Baik, banyak sekali dari kalangan kita ketika membaca di mim mati itu suka memantul dengan sendirinya tanpa dia sadari. Seperti yang tadi setangkapan pendengaran saya, innahu lakum. Nah, innahu lakum. Tanpa memang tanpa disengaja, ketika kita tidak berlatih itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebanyakan memang mantul di mim ini, padahal mim bukan huruf qalqalah. Ya. Maka mim itu memiliki sifat namanya gunnah, dengung. Ya. Nah, ketika kita membaca mim, makhraj hurufnya itu ada di bibir. Nah, untuk menghasilkan dengungan, separuh suara daripada mim ini nanti larinya ke khaisyum. Lakum, itu menggunakan khaisyum. Maka di sini kita temukan mim, setelah mim ini huruf ain, yang itu adalah huruf halqi tentunya, maka hukumnya jelas. Ya, sehingga lakum adu. Lakum adu. Mayoritas atau ada beberapa orang tidak sadar membacanya lakumu. Begitu. Termasuk saya barusan ya, Bi. Sepertinya tadi, kalau saya tidak salah dengar ya. Masalahnya ketika orang sudah mengerti, maka ketika ada bacaan-bacaan yang agak berbeda itu telinga yang biasa peka ya seperti itu. Baik. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, baik di studio maupun di rumah, bahwa arti daripada dua ayat ini, yang pertama di ayat 168. Ya ayuhan nas, ya ayuha adalah huruf nida atau panggilan atau seruan. Ya ayuha wahai. An-nas manusia. Sebagaimana yang saya jelaskan tentang pengertian anas kemarin ya. Kemudian di sini ada perintah yaitu kulu. Kulu adalah makanlah oleh kalian. Mimma, mimma ini dari kata min dan ma. Dari ma apa-apa. Makanlah oleh kalian dari apa-apa fil ardi, di muka bumi ini. Apa syarat yang boleh dimakan oleh manusia atau yang dianjurkan Allah untuk manusia supaya dimakan?
syaratnya halalan, harus halal. Halal. Nanti kita akan kupas halal ini kategorinya seperti apa, syarat dan ketentuannya bagaimana dalam Islam. Yang keduanya adalah thayyiban, bukan cuma halal, tetapi thayyiban juga thayyib. Thayyib itu baik. Wala wa dan la, janganlah tattabi'u, kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu langkah. Kalau dalam bahasa Arab khutuwah itu ma baina atharil qadamain, antara bekas dua telapak kaki. Ini telapak kaki, maka ini adalah namanya satu khutwah, satu langkah. Begitu ya, Pak? Ya. Khutwat siapa? Khutwatis syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya, hu ini kata ganti. Dalam bahasa Arabnya namanya domir. Kalau domir pasti kembali kepada pemiliknya. Siapa di sini? Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian wahai manusia, aduwun. Adu adalah musuh, mubin, yang benar-benar nyata. Ayat selanjutnya terjemahnya adalah innama, sesungguhnya syaitan itu ya'murukum, menyuruh kalian, membisiki kalian. Untuk apa? Untuk berbuat bisu'i, berbuat keburukan, wal fahsya, dan berbuat keji. Wa antaqulu, termasuk juga perbuatan syaitan adalah wa antaqulu, membisikkan kalian untuk mengatakan alallah, atas nama Allah, mala ta'lamun, yang padahal kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau terjemahan dari kedua ayat tersebut bahwa wahai manusia, kata Allah, makanlah yang di bumi halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Dan syaitan hanya menyuruh kepada keburukan, kepada kekejian, dan kalian menyuruh pada kalian untuk berbicara mengenai Allah, padahal kalian tidak memahaminya atau tidak mengetahuinya. Masya Allah, itu baru terjemahannya ya, Betul, Bi ya. betul. Nanti kita sambung dengan tafsirnya ya, Bi ya. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami pasti kembali tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTP dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Untuk Anda yang mungkin baru saja standby di RCTV, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu anjuran makan makanan yang halal dan bergizi, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. Baik Bi, tadi kan sudah kita terjemahkan satu persatu ya, lafad per lafad. Kemudian ini kita tafsirkan Bi. Kalau tadi dijelaskan makanan-makanan yang halal, yang seperti apa sih Bi makanan yang halal ini? Baik, jadi begini Mbak, kalau di sini kita lihat ya ayuhan nas, ini seruan Allah untuk manusia. Baik umum manusia, tidak yang beriman, tidak yang tidak beriman maupun yang beriman, yang ahli sholat atau yang tidak ahli, semua selama masih menyandang nama manusia, maka mendapatkan panggilan ini, mendapatkan perintah ini, yaitu untuk memakan makanan yang halal. Makanan yang halal kalau dari kata bahasa al-halu adalah melepaskan diri. Artinya melepaskan diri dari apa? Dari sesuatu yang kalau kita makan akan memberikan bahaya terhadap tubuh kita. Jadi hikmahnya bahwa Allah menciptakan segala makhluk. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ternyata ketika Allah mengharamkan sesuatu, itu ada nilai positif dan nilai kebaikan pada diri manusia. Kembali lagi ya Bi. Betul. Ketika ada makanan yang tidak boleh, ya ada bahaya. Makanan yang boleh ada nilai kebaikan untuk
tubuh manusia, untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan jiwanya, akal dan lain sebagainya. Ya. Yang unik di sini bahwa di dalam salah satu kitab menafsirkan, Imam Al-Qurtubi menafsirkan demikian, bahwa makanan halal itu paling tidak memiliki 6 sifat, 6 unsur. Memiliki 6 unsur. Ya, atau sifat. Yang pertama, unsur yang pertama adalah tidak adanya riba. Riba kita paham ya. Ya. Na'udzubillah kalau kita harus berkecimpung atau hidup selama hidup kita terbelenggu dengan riba. Karena orang kalau sudah masuk ke wilayah ini sulit untuk berlepas diri kecuali dia benar-benar mau ingin merubah 380 derajat, ingin memutus hubungan dengan riba. Ini kembali kepada pola pikir, Mbak, bermain riba ini. Ya. Kita bisa melihat di tengah-tengah masyarakat ada orang yang meminjamkan nilai 1 juta misalkan, kemudian diberinya hanya 800.000, dipotong 200.000 konon untuk administrasi. Nanti ketika bayar dia akan membayar lebih dari 1 juta. Ini sudah jelas-jelas riba. Mencekik banget ini. Betul. Apalagi nanti bunga berbunga dan seterusnya. Dari kacamata dia, matematiknya orang tersebut mungkin menguntungkan, tetapi sesungguhnya itu akan merugikan baik yang memakannya maupun yang melakukannya atau penyedia jasanya. Ya. Nah, sering terjadi begini. Kalau saya tidak melakukan ini, artinya tidak menggunakan unsur riba, saya nggak punya gitu loh. Ya. Sesungguhnya pemikiran ini pemikiran telah mengkerdilkan Allah. Ketika kita punya keinginan, ya Mbak ya, ketika kita punya keinginan, maka lihat dulu keinginan kita memiliki kemampuan tidak untuk menyesuaikan keinginan ini. Ketika belum, maka setan akan masuk dan membisikkan, sudah, pakai saja jasa itu, jasa ini yang mengandung riba. Gitu ya. Padahal sabar sedikit, menunggu sedikit, kalau kita yakin dengan Allah dan kita bersandarkan semuanya kepada Allah, Allah akan berikan jalannya, Mbak. Hanya manusia pengennya terburu-buru, pengen instan, pengen cepat. Kadang pikirannya kalau nabung nggak ngumpul-ngumpul gitu. Seperti itu. Sejatinya begini, Mbak, ketika kita memiliki pola pikir yang sehat, pola pikir yang baik, insya Allah Allah akan memberikan jalannya. Karena kita pola pikirnya kalau nggak nabung, kalau nggak kumpul-kumpul, kalau nggak hutang, nggak punya dan lain sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan. Karena sesungguhnya Allah sudah memenuhi kebutuhan kita. Ya. Itu kan keinginan, artinya kebutuhan yang kedua yang bisa ditunda sambil menunggu keajaiban dari Allah. Positifkan bahwasanya saya pengen ini. Ketika Allah mengizinkan, pada masa, pada waktu, pada kesempatan yang tepat Allah berikan. Tinggal menunggu. Hanya kadang itu tadi ya, manusia banyak yang terburu-buru. Tidak sabar ya, Bian. Jadi ciri atau makanan yang halal itu tidak mengandung unsur riba tadi. Yang kedua, tidak mengandung al-haram, yaitu haram dari zatnya. Al-Quran sudah menjelaskan daging apa saja, binatang apa saja, makanan apa saja, minuman apa saja yang sudah diharamkan. Nah, itu kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yeah. Jangan berpikir bahwa sesuatu yang haram itu akan memberikan manfaat. Allah Maha tahu. Ya. Tetapi setiap binatang atau sesuatu yang Allah ciptakan, meskipun tidak bisa kita manfaatkan dari daging dan lain sebagainya, dari sisi lain ada memberikan manfaat begitu. Tapi sisi lain, ya kan? Selanjutnya, unsur yang ketiga, tidak ada unsur as-suhtu ini sama haram, tetapi cakupannya lebih luas, lebih umum. Mulai dari caranya, cara mendapatkannya dan lain sebagainya. Itu as-suh. Jadi tidak ada unsur riba, tidak ada unsur haram, dan tidak ada unsur suh. Yang keempatnya adalah tidak ada unsur
yaitu al-gulul. Gulul ini menipu. Menipu, cara mendapatkan hartanya, cara mendapatkan makanannya dengan cara menipu. Hanya penipu yang tahu bagaimana cara menipu. Gambarannya nanti ya. Jangan tanya saya berarti. Iya. Yang selanjutnya adalah al-makruh. Al-makruh ini dari kata akroha yang berarti memaksa. Ini banyak terjadi nih Mbak. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh kecil. Mendapatkan makanan secara memaksa. Contoh kecil ya, mohon maaf. Kalau kita ke pasar-pasar, misalkan belanja, beli cabai. 1 kilo sudah ditimbang sesuai 1 kilo. Saya pernah mendapatkan orang setelah selesai transaksi lalu dia ngambil sendiri, kalau bahasa Cirebonnya tuh imbu. Iya Ya, betul. imbu. Sering. Ya. Atau kalau bahasa kerennya itu bonus. Ya. Kalau bahasanya nyerowok lah. Nah, gitu. Iya. Main rawut gitu tuh. Imbu. Iya. Pertanyaannya, halal atau haram ini? Cara mengambilnya dengan cara memaksa. Loh, yang penjual tahu, di depan penjual. Iya tahu, tetapi apakah dia ridho? Ya. Apakah dia ikhlas? Ketika dia tidak ridho, ketika dia tidak ikhlas, bahkan rugi, maka kita telah mendoliminya. Maka ini sudah memakan makanan yang dolim. Memaksa itu ya. Memaksa tadi. Dan lain sebagainya. Terkecuali kalau misalkan ya disuguhkan atau memang orangnya dengan sukarela menambahi. Ini banyak terjadi di pasar-pasar. Ya. Untungnya nggak seberapa, ya Mbak ya. Tetapi nyerowoknya bisa ngambil minta imbuhannya itu lebih banyak. Merugikan ya Bu ya. Betul. Maka ini harus hati-hati kita sebagai pembeli, bijak lah sebagai pembeli, dan sebagai penjual juga harus bijak. Yaitu dengan tidak mengurangi timbangan tentunya, tidak memanipulasi, tidak menipu dan lain sebagainya. Karena nanti hasilnya adalah haram. Yang terakhir, sifat dari kehalalan ini tidak ada unsur syubhat. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas ketentuannya oleh Allah. Yang haram pun demikian, sudah Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Antara yang halal dan yang haram ini ada sesuatu yang masih abu-abu, disebut dengan syubhat. Dalam hadis tersebut, barang siapa yang menjauhi makanan ini atau barang-barang syubhat ini, maka dia telah istabro'a, telah mensucikan dirinya. Selalu harus dikasih contoh nih Bi. Apa nih Bi contohnya Bi? Apa barang syubhat? Misalkan kita di kantor atau di kasir ya, di kasir. Belanjanya 7.900. Ya. Lalu kembaliannya harusnya berapa? 2.100. Ya. Tapi yang dikembalikan biasanya 2.000-nya saja. Ini yang 100 milik siapa? Syubhat kan? Oh iya. Belum tentu orang juga ikhlas. Nah, ini syubhat. Kalau kita terbiasa, bayangkan kalau satu orang 100 rupiah, hari itu ada 1 juta transaksi, berarti sudah nyampe 200 juta. Iya. Syubhat. Tidak ada pemiliknya. Maka sebisa mungkin sebagai seorang mukmin tentunya, kita untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi yang halal dari makanan dan dari minuman, agar hidup kita lebih baik dan lebih berkah. Masya Allah, luar biasa sekali kajian kita pada sore hari ini, dan banyak ilmu yang saya dapatkan kembali nih pemirsa. Abi terima kasih sekali. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon pemirsa, dengan materi surat Al-Baqarah 168 sampai dengan 169. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Kembali lagi di Ngaji Ning TV, persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya untuk satu pembaca terbaik akan kita berikan apresiasi, kita akan berikan hadiah, dan kita
langsung saja buka di segmen 3 ini untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Silahkan di 0231482138 sudah kami buka. Dan materi lomba pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169 pemirsa. Silakan langsung kita buka 0231482138. Dan ini adalah program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini, silahkan untuk memberikan identitas asli, nama asli dan juga tanggal lahir, karena nanti kita akan buatkan sertifikat untuk Anda. Luar biasa ya, selain apresiasi Anda diberikan hadiah uang tunai, juga nanti akan kita berikan kenang-kenangan pemirsa. Silahkan kita buka di 0231 482138 untuk materi lombanya yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. 0231 482138. Kita buka. Halo, Ngajining TV. Ya, Ngajining TV dengan siapa di mana? Dengan Irfan Maulana di Kuningan. Irfan Maulana. Iya. Baik, tanggal lahir? 27 September 1998. Baik. Silahkan surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Dibaca sekarang. Ya. Tahun depan, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. Iya, Kang Irfan terputus. Silahkan disambung kembali ya. Silahkan di 0231 4821 kita buka lagi. 482138 kita buka lagi untuk Anda ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Halo, sudah tersambung? Dengan Ibu Hafidoh. Dengan Hafidho. Dari mana, Mbak? Dari Ciperna. Ciperna. Oh iya, sudah pernah ikutan ya, Mbak ya? Baik, silakan Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Hafidhoh dari Ciperna. Berikutnya silakan di belakang Hafidhoh kita buka kembali
0231482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Muhammad Ali di Penggung Utara. Muhammad siapa? Muhammad Ali di Penggung Utara. Penggung Utara. Tanggal lahir, Mas? 4 April 1983. Baik, silakan surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna bil ardi halalan tayyiban. حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Baik, terima kasih peserta dari Penggung ya. Suaranya merdu. Langsung masuk lagi. Silakan langsung kita angkat. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Anita. Anita. Iya, di Klayan. Oh iya, Mbak Anita dari Klayan. Luar biasa terus-terusan ya. Mudah-mudahan hari ini menang, Mbak. Silakan Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih Mbak Anita dari Klayan ya. Sudah 4 peserta yang masuk, masih ada waktu? Ya, kita buka kembali Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ulang lagi ya dari Suardinoto Suo dari Pulasaren ya. yang kemarin. Ya. Baik, silakan Pak Suhardinoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Suhardinoto dari Pulasaren dengan lagu yang khas ya bayatinya. Dan pemirsa, nanti kita akan buka lagi untuk yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Tapi kita break dulu sejenak pemirsa. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik, pemirsa, terima kasih. Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTP bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Untuk Anda yang mungkin baru saja standby di RCTV, materi lomba baca Quran kita pada episode kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan tidak bisa melihat di live televisi, Anda bisa mengikuti live streaming melalui Facebook fanpage RCTV. Dan langsung saja 0231 482138 kita buka kembali. Halo. Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Daryadi dari Senyaragi. Daryadi. Sudah pernah ikutan ya Mas ya? Iya, kemarin. Coba lagi Mas, silakan Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Daryadi dari Sunyaragi. Berikutnya di belakang peserta dari Sunyaragi, kita buka kembali Ngaji Ning TV di 0231 482138. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Mama Ega Mamah Ega. Di mana, Ma? di Tegal Gubuk. Oh, wong Tegal Gubuk. Mau Ma, ikutan? Mangga. Tanggal lahirnya, Ma? Berapa? Ya, lupa. Belum dilihat. Belum. Baik, tapi sudah siap ya baca Qur'annya ya, Mah ya? Iya, siap. Baik, silakan. Al-Baqarah ayat 168 dan 169.
Ya ayyuhal. Ya. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'ahadihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Mama baca surat apa tadi ya? Baik pemirsa, materi lombanya adalah Al-Baqarah ayat 168 dan juga 169. Identitasnya asli ya. Kalau Mama Ega mungkin ini Ega nama anak ya kayaknya ya Bi ya. Baik, dicoba lagi Mama Ega untuk ketepatan suratnya ya. Silakan Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Kiki di Kasapon. Kiki. Tanggal lahirnya? 6 Februari 2003. 6 Februari 2003. Sudah siap? Iya, siap. Baik, Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kiki dari Kasepuhan. Merdu ya suaranya. Dan masih ada waktu untuk beberapa peserta lagi. Kita langsung buka. Halo Ngaji Ning TV.
Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Ferry di Cangkring. Ferry dari Cangkring. Yang kemarin ya Mas ya? Ya. Iya, tanggal lahirnya Mas? Tanggal 25 Februari tahun 88. Oke, silakan Mas. Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Ferry dari Cangkring menutup peserta pada episode kali ini. Dan kita sudah ada 9 peserta pada episode kali ini. Juri akan mengakumulasi total nilainya dan nanti siapakah yang akan menjadi juaranya. Tunggu sesaat lagi pemirsa, tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik pemirsa, sudah sampai di segmen kelima Ngaji Ning TV pada episode kali ini. Sudah 9 peserta yang mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan silakan Anda untuk menyimpan nomor telepon yang tertera di layar kaca. Karena untuk pemenang pada episode kali ini nanti untuk registrasi ke nomor tersebut. Dan masih menunggu hasil dari Dewan Juri, kita akan kembali bahas lagi ya Bi, yang tadi terputus ya Bi. Tadi kan sudah menjelaskan makanan yang halal itu ya Bi, ada 6 unsur itu. Nah, untuk toyibnya sendiri, apa ini Bi? Baik, untuk toyib ya, dari kata toba yatibu yang berarti baik. Kalau dalam mufrodat, makna mufrodat adalah al-mustaladat, yang enak-enak. Artinya? Iya, al-mustaladat. Namun di sini Mbak, bahwa syarat makanan itu yang kita makan bukan cuma halal, tetapi ayat ini mengisyaratkan harus toyib juga. Toyib ini makanan yang baik, tentunya yang mengandung gizi, yang mengandung kebaikan untuk tubuh kita supaya bisa menjadi energi. Nah, ada kekeliruan barangkali saya sebutkan seperti itu. Terkadang orang berpikir makannya sederhana, misalkan itu saja misalkan. Seorang mukmin nanti kalau di ayat kedua setelah ini tuh ya, seorang mukmin justru Allah perintahkan untuk memakan makanan yang halal sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga thayyib. Jadi thayyib kalau kita terjemahkan kira-kira yang baik, banyak kandungan vitaminnya, banyak kandungan gizinya yang menyehatkan untuk badan kita. Dan kitanya merasa enak untuk menikmatinya. Gitu loh Mbak. Berarti ini lebih ke fisik dari makanan itu ya? Betul, betul. Masalahnya begini Mbak. Kalau misalkan saya kasih, ini termasuk thayyib atau bukan, hanya pemirsa yang bisa menerjemahkannya. Ada kebiasaan tertentu. Misalkan, contoh nih, Mbak Rida sendiri. Saya mau tanya, kalau Mbak Rida hari ini misalkan mau bikin sambal. Ya. Pakai cabai tuh bahan dasarnya. Betul. Nah,
Mbak Rida beli cabai di pasar hari ini. Ternyata begitu buka kulkas, ada cabai. Pertanyaannya, mana duluan yang mau disambel, Mbak? Yang ada di rumah. Yang di kulkas dulu atau yang baru beli di... Yang di kulkas dulu, Bi. Yang baru beli di pasar? Yang di kulkas dulu. Yang di kulkas dulu. Pertanyaan selanjutnya, segeran mana? Segar mana antara yang di kulkas sama yang baru beli? Lebih segar yang baru beli. Baru beli. Iya. Allah sudah kasih rezeki yang lebih segar. Tapi kenapa Mbak Rida memilih yang ada di kulkas yang sudah layu? Akhirnya, karena yang di kulkas ini Mbak bikin sambal, yang baru beli masukin ke kulkas lagi. Besok mau nyambel dapat yang layu lagi. Layu lagi, layu lagi. Layu terus kan dapatnya, padahal Allah kasihnya yang enak, yang segar. Allah kasih rezeki yang luar biasa. Tapi orang memilihnya yang begitu. Terkadang kita salah memilih. Nah, disinilah bisikan-bisikan setan itu, kita harus menimbun, harus menyimpan dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya belum tentu makanan yang kita simpan nilai gizinya sama banyak dengan yang waktu masih fresh. Iya. Mengerti Mbak ya? Paham, Jadi Bi. ketika kita misalkan ya entah itu cabai, entah itu tomat misalkan, kita beli tomat yang baru yang ada di kulkas yang sudah layu, udah kecot-kecot, peot-peot gitu ya. di apa namanya, di sambal. Besok mau nyambel lagi yang sudah kecot lagi. Terus saja padahal Allah kasih rezeki yang baik. Iya. Dikasih yang lebih enak tapi milihnya yang tidak Tidak enak. Oh, berarti hambaku ini mintanya yang Tidak nggak enak. Akhirnya apa? Ditambahin, ya kan? Mohon maaf, makanan-makanan yang ala kadarnya. Sebenarnya kalau kita makan makanan yang enak dan bergizi, itu bukan hal yang bermewah-mewahan. Itu anjuran dari agama, anjuran dari syariat. Manakala kita mampu. Ya kan? Dan tadi kembali kepada kalau pola pikir kita rubah, kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu Mbak. Nah disinilah makanya disebutkan bahwa halalan thayyiban, sudah mengerti ada gambarannya Mbak ya? Iya. Jadi nanti kalau Mbak nyambel ya harus yang seger. Yang fresh ya. Yang ininya dikemanakan? Nah inilah potensi setan muncul, akhirnya dibuang. Maka jangan dibuang. Ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, jangan menyimpan. Itu nanti jadinya mubazir. Belilah sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu kan? Syariat menganjurkan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin bisikan setan. Setan itu dari kata syaitana, nah, bahwa segala sesuatu yang merusak. Baik dari bangsa jin maupun manusia. Ya, syayatinal jinni wal ins. Itu merusak tadi. Iya kan? Ya. Memubadzirkan, apalagi ada ayat hal perbuatan yang memubadzirkan adalah ikhwana syayatin. Ya, benar-benar teman daripada setan. Sementara ketentuan atau takdir daripada setan, gelarnya adalah adu. Adu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu musuh ya. Sebenarnya kalau dari sisi bahasa, adu itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Kita tahu setan diberikan gelar adu karena memang melampaui batas. Ada ketentuan-ketentuan Allah, kemudian masuk ke dalam orang tersebut lalu mengerjakan yang dilarang. Dia melewati batas. Dan kita tahu melampauinya batas setan, ketika diperintahkan setan malah tidak mau, menolak dan lain sebagainya. Maka setan adalah makhluk yang harus kita jauhi karena dia telah melakukan penyimpangan atau melebihi dari batasan-batasan yang Allah tentukan. Kalau kita mengikuti setan, maka tentu kita akan merugi. Karena setan itu perilakunya begini Mbak, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan hobinya, senangnya bisikin manusia pada hal-hal yang buruk, dan hebatnya lagi setan ini memoles yang buruk seolah-olah baik dan indah.
kerennya setan di situ. Dia Mengemasnya lebih menarik ya, Bi. dikemas sesuatu yang buruk itu seolah-olah baik. Wal fahsya, dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan ini halal padahal itu haram gitu loh. Ini haram padahal itu halal, dan seterusnya. Maka dua ayat ini tentunya mengarahkan kita agar menjadi manusia yang benar-benar bisa menikmati rezeki yang Allah berikan, Mbak, dengan cara makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Baik, semakin paham, Bi. Nah, kesimpulan pendeknya, Bi. Baik, kesimpulannya pada ayat ini, pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ada larangan atau ada perintah, di situ ada nilai kebaikan ataupun ada nilai mudaratnya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka sebisa mungkin kita untuk menjauhinya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, semampu kita untuk menjalankannya. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan, kita ambil. Semuanya jelas, semuanya akan bernilai berkah. Karena begini, Mbak, makanan yang haram dan tidak thayyib dampaknya kepada doa kita, Mbak. Bagaimana doa kita akan terijabah dengan segera kalau makanan dan minuman kita masih punya atau masih ada unsur-unsur yang keharaman tadi yang saya sebutkan, sifat yang 6 tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari ayat ini sedikit demi sedikit untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang diajak oleh setan, dan kita membiasakan untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib, insya Allah. Amin. Dunia kita selamat, akhirat kita juga akan selamat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Banyak hikmah dari kajian kita pada episode kali ini, pemirsa. Alhamdulillah. Dan kami harus segera umumkan siapakah yang hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan silahkan terlebih dahulu untuk menyimpan nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, karena untuk Anda yang memenangkan setiap episodenya silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut. Dan dengan total nilai 197, selamat untuk peserta ke-8, Kiki dari Kesepuhan. Selamat ya, Anda sebagai pemenang pada Lomba Baca Quran episode kali ini. Dan akhirnya kami sudah sampai di penghujung Ngaji Ning TV pada kesempatan kali ini. Abi, terima kasih untuk ilmunya. Mbak, mohon dan maaf. Sami-sami. Terima kasih juga untuk Dewan Juri. Terima kasih Umi Nur Khairiyah. Terima kasih Abi Yono Firmansyah. Kita jumpa lagi besok, pemirsa. Dan akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.